Halo semuanya, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-10 di mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal dan akan kita bagi menjadi dua video. Pertama, kita akan membahas tentang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas tentang saving dan investment, tabungan dan investasi. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita mulai pembahasan kita terkait dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi tujuan utama kita mempelajari produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ini adalah kita paham tentang mengapa di dunia ini ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara miskin. Mengapa ada negara yang mempunyai PDB per kapitanya tinggi? Kenapa ada negara yang mempunyai PDB per kapitanya rendah? Oke. Kemudian faktor apa yang memengaruhi? Itu yang akan kita bahas di video kita kali ini. Oke, kita mulai saja pembahasan kita. Saya akan memulai pembahasan kita dengan memberikan data PDB per kapita. Oke, saya akan memberikan data PDB per kapita. PDB per kapita ini artinya jumlah PDB dibagi dengan jumlah penduduk ya. Negara-negara di dunia. Oke. Yang akan kita bahas adalah nanti US, kemudian ada Qatar, kemudian ada Indonesia, kemudian ada Afghanistan, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah Somalia. Kita akan membandingkan PDB per kapita dari negara-negara ini. Oke, ini adalah nilai PDB per kapita. Jadi datanya ini adalah PDB per kapita di tahun 2020 dan dalam US dollar, gitu ya. Oke. Nah, berapa PDB per kapita di US di tahun 2020? Ini menurut data dari World Bank itu nilainya adalah sebesar 63.413. Oke. Kalau Qatar 50.124, Indonesia 3.870-an, Afghanistan 517, dan Somalia 314. Oke, jadi seperti ini. Kita bisa lihat kesenjangan pendapatan per kapita, PDB per kapita dari negara-negara di dunia ini. Oke, ada negara maju dengan PDB per kapitanya tinggi, dan ada negara berkembang, dan ada negara yang mungkin negara miskin, bisa kita katakan seperti itu, dengan PDB per kapita yang sangat rendah, gitu ya. Kalau kita bandingkan nilai ini terhadap PDB per kapita Indonesia, misalnya di US ini sekitar 16 kalian. Oke. Kalau di Qatar ini sebesar 13 kali. Kalau di Afghanistan ini seper 7,5 kali. Oke. Kalau Somalia ini seper 12-an gitu ya, kali gitu ya. Kita lihat kesenjangannya ini. Oke. Ada yang sangat tinggi, ada yang sangat rendah. Oke. Nah, pertanyaan yang akan kita bahas adalah mengapa seperti ini? Kenapa pendapatan PDB per kapita negara-negara di dunia itu berbeda? Ini akan kita bahas. Oke, dan jawabannya adalah kenapa ini berbeda, karena ada satu perbedaan. Terkait apa? Terkait apa yang kemudian kita sebut dengan produktivitas. Oke, ini sebenarnya juga terkait dengan prinsip ekonomi Menkyu nomor 8, nanti kalian buka ya. Nomor 8 yang menyatakan bahwa standar hidup sebuah negara itu tergantung produktivitasnya, tergantung kemampuan negara tersebut untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi produktivitas, barang dan jasa yang dihasilkan akan semakin tinggi, dan PDB per kapitanya akan semakin tinggi, dan akan menjadi salah satu syarat untuk menjadi negara maju, negara sejahtera.
walaupun bukan satu-satunya syarat ya, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas. Kita masih akan membahas terkait dengan kesenjangan atau pemerataan. Kita masih akan menjawab terkait dengan aspek kesejahteraan yang lain, seperti rasa aman, seperti keadaan lingkungan, dan yang lain-lain. Gitu ya. Rasa bahagia, yang ini mungkin belum tercermin dalam kesejahteraan ekonomi ini. Tetapi paling enggak ini akan menjadi salah satu syarat agar mencapai negara sejahtera, ya harus PDB per kapitanya harus tinggi, PDB-nya harus tinggi, gitu ya. Oke. Dan agar PDB per kapitanya tinggi, produktivitasnya harus tinggi. Oke, gitu ya. Jadi sekali lagi, perbedaan PDB per kapita negara-negara ini karena masalah perbedaan produktivitas. Oke, kita akan membahas produktivitas ini. Yang pertama dari definisinya dulu. Apa itu produktivitas? Nah, produktivitas ini bisa kita artikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi untuk setiap jam per pekerja. Oke, ini yang kita sebut dengan produktivitas. Sekali lagi bahwa produktivitas ini kita definisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi per jam oleh setiap pekerja. Jadi satu pekerja ini itu akan memproduksi barang dan jasa setiap jamnya, akan memproduksi barang dan jasa ini sebesar apa. Ini yang kemudian kita sebut dengan produktivitas. Oke, jadi satu orang ya, satu orang dalam 1 jam. Kalau yang di barang dan jasa yang dihasilkan itu tinggi, berarti memang produktivitasnya tinggi. Kalau rendah, berarti produktivitasnya rendah. Oke. Nah, produktivitas ini setiap negara itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya. Mengapa satu orang di negara Amerika Serikat itu memproduksi barang dan jasa yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan satu pekerja secara rata-rata di Indonesia, gitu ya. Kenapa juga di Qatar itu jauh lebih tinggi dengan produktivitas satu pekerja di Indonesia, gitu ya. Nah, kenapa orang per orangnya ini menghasilkan barang dan jasa yang berbeda-beda? Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kita akan membahas 4 faktor utama yang memengaruhi produktivitas. Oke, faktor pertama yang akan kita bahas adalah barang modal atau physical capital. Ini akan memengaruhi produktivitas. Dan ini kemudian yang biasanya kita sebut langsung sebagai capital, gitu ya. Jadi kalau saya menyebut capital, ya physical capital maksudnya. Oke. Faktor yang kedua yang akan kita bahas, dan ini menjadi salah satu penentu kenapa produktivitasnya berbeda, adalah sumber daya manusia. Ini yang kita sebut dengan human capital. Oke, ini juga akan mempengaruhi produktivitas. Dan faktor ketiga yang akan kita bahas adalah sumber daya alam, atau ini kita sebut dengan natural resources. Ini juga akan memengaruhi produktivitas. Dan yang terakhir adalah IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau ini kita sebut sebagai technological knowledge. Ini juga akan memengaruhi produktivitas. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah 4 faktor utama yang memengaruhi produktivitas. Oke, kita bahas definisinya satu persatu. Apa itu barang modal atau physical capital? Barang modal ini kita artikan sebagai ya aset fisik.
seperti mesin misalnya, peralatan, bangunan, pabrik, perusahaan, infrastruktur, dan yang lain-lain. Kalau aset fisiknya tinggi, maka satu orang itu akan memproduksi lebih banyak. Contohnya kita ambil mesin deh. Kalau mesinnya semakin banyak, misalnya yang awalnya satu mesin digunakan oleh 2 orang, kemudian mesinnya bertambah nih, satu orang satu mesin misalnya, maka satu orang itu akan menghasilkan barang dan jasa dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi awal ini. Inilah kenapa barang modal, aset fisik, physical capital itu akan memengaruhi produktivitas. Oke. Yang kedua adalah human capital. Jadi kalau human capital ini pekerja, tetapi pekerjanya itu bukan dalam artian fisik ya, jumlah pekerja, tetapi lebih ke pekerja beserta keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Nah, sekali lagi ini penekanannya, keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Semakin tinggi keahlian, semakin tinggi keterampilan, maka produk yang akan dihasilkan itu juga akan lebih banyak. Gitu ya. Jadi ini pentingnya human capital dari sisi keterampilan dan keahliannya. Oke. Yang ketiga adalah sumber daya alam, natural resources. Ini artinya adalah ya faktor produksi dari alam, faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contohnya apa? Contohnya adalah minyak dan gas. Oke, minyak dan gas. Kemudian ada mineral, kemudian ada tanah, kemudian ada air, kemudian ada hutan dan yang lain-lain gitu ya. Ini juga akan mempengaruhi produktivitas. Oke. Semakin banyak natural resources, maka produktivitasnya juga akan semakin tinggi. Oke. Hubungan langsungnya itu seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah IPTEK atau Technological Knowledge. Ini apa? Technological knowledge ini artinya adalah pemahaman sebenarnya. Oke, pemahaman tentang bagaimana cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Oke, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi ini ya intinya adalah IPTEK yang kita bawa ke proses produksi. Bagaimana IPTEK itu akan meningkatkan produktivitas. Bagaimana IPTEK itu akan membawa pemahaman tentang cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Misalnya, sebelum adanya pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin pertanian dilakukan secara tradisional. Oke, kemudian mengenal IPTEK, ditemukanlah mekanisme misalnya pupuk atau pemupukan, mekanisme pengolahan yang lebih baik, mekanisme bagaimana mengolah hasil yang lebih baik, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kan IPTEK yang dibawa ke dalam proses produksi sehingga akan menghasilkan suatu cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, di sini ada kaitannya nih di antara kedua hal ini. Ini kan saling berkaitan sebenarnya antara IPTEK dan human capital. IPTEK ini adalah pengetahuan gitu ya yang ada di dalam masyarakat. Yeah. Nah, pengetahuan di dalam masyarakat ini itu kan akan diserap nih. Oke, akan diserap ke masing-masing individu. Oke. Nah, individu-individu ini yang kita sebut dengan human capital tadi. Tidak hanya wujud fisiknya, tetapi bagaimana human capital ini memiliki skill dan knowledge
memiliki keterampilan dan keahliannya. Dari mana ya? Dari iptek sebenarnya gitu ya. Jadi ini saling terkait. Oke, jadi itu faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas. Semakin banyak tinggi faktor ini, maka produktivitasnya juga semakin tinggi. Oke, sebagai contoh misalnya Amerika Serikat yang tadi kita uh, berikan sebagai salah satu contoh negara dengan PDB per kapita yang tinggi, karena produktivitasnya tinggi. Kenapa Amerika Serikat tinggi? Barang modalnya banyak, sumber daya alamnya berkualitas, sumber daya alamnya juga melimpah. Jangan disangka Amerika Serikat tidak mempunyai sumber daya alam ya, melimpah. Minyaknya melimpah, barang tambangnya melimpah. Belum lagi iptek, melimpah gitu ya, tinggi level ipteknya. Itulah mengapa wajar produktivitas di Amerika Serikat tinggi, yang menyebabkan PDB per kapitanya juga tinggi. Qatar, ini mungkin penekanan kita ke sumber daya alamnya, minyak buminya tinggi, sehingga produktivitasnya ya tinggi. Mau tidak mau ya satu orang akan, karena melimpah minyak, kalau kita bagi per satu orang penduduk untuk menghasilkan minyak itu ya akan menyebabkan produktivitasnya tinggi. Oke, Indonesia mungkin sumber daya alamnya tinggi, tetapi mungkin masih ada PR terkait dengan level capital, sumber daya manusianya, dan juga ipteknya. Oke, gitu ya. Sedangkan negara-negara yang tertinggal biasanya memang level-levelnya ini rendah. Capital yang terakumulasi masih terbatas, sumber daya manusianya masih mungkin terbelakang, sumber daya alamnya terbatas, dan juga ipteknya relatif rendah gitu ya. Nah, itu adalah 4 faktor yang memengaruhi produktivitas yang pada gilirannya nanti akan memengaruhi level PDB per kapita dari negara tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Oke, bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas? Nah, untuk meningkatkan produktivitas ini, sebenarnya ya kita dengan meningkatkan level-level tadi, meningkatkan physical capital, sumber daya manusia, SDA, ataupun iptek. Itu poin utamanya seperti itu sebenarnya. Mungkin terkait dengan SDA mungkin tidak bisa ditingkatkan ya, karena ini sudah given di dalam sebuah negara. Tetapi paling enggak kita bisa meningkatkan capital, kita bisa meningkatkan human capital dan iptek untuk meningkatkan produktivitas. Oke, sekarang kita akan detailkan bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong tabungan dan investasi. Dalam negeri. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Ini sebenarnya nomor satu ini terkait bagaimana kita bisa meningkatkan level capital. Bagaimana kita bisa meningkatkan level barang modal tadi, physical capital. Oke. Jadi, pendapatan seseorang itu kan akan dikonsumsi. Dan sisanya akan ditabung. Oke. Nah, ditabung di mana? Ditabung di dalam suatu lembaga keuangan. Bisa bank, bisa dengan di pasar modal dengan membeli saham, bisa di pasar obligasi membeli obligasi, dan yang lain gitu ya. Artinya ada saving yang akan ditempatkan di suatu lembaga keuangan. Oke. Nah, dari lembaga keuangan ini akan disalurkan kepada perusahaan-perusahaan agar perusahaan bisa membeli peralatan, memperlebar usahanya, membeli mesin, dan yang lain. Oke. Itu yang kemudian di pertemuan selanjutnya kita sebut sebagai investment. Oke, jadi ini saving, ini adalah investment. Dari
orang yang surplus ke pihak yang defisit sebenarnya. Nah, fungsi dari lembaga keuangan ini kita sebut dengan intermediasi. Dia sebagai perantara pihak yang surplus, kemudian uang yang surplus tadi akan disalurkan ke pihak yang defisit, yang membutuhkan uang, gitu ya. Makanya kita sebut sebagai intermediasi atau intermediary. Oke, dan sekali lagi investment ini, penekanan kita di sini nih. Investment ini kan sebenarnya untuk membeli mesin, membeli peralatan, mungkin mendirikan bangunan yang baru, lokasi produksi yang baru. Itu semuanya kan capital sebenarnya. Oke, jadi investment ini dengan kita mendorong tabungan, otomatis akan mendorong investasi. Karena apa? Karena tabungan dan investasi itu semacam uh, apa satu koin gitu ya, dalam wajah yang berkebalikan. Oke, ada saving, ya ada investment. Oke, karena saving ini intinya kita nanti akan bedakan deh definisi dari tabungan dan investasi. Di sini di ilmu ekonomi makro ini, kalau kita membeli saham itu kita kategorikan sebagai saving ya, gitu ya. Karena investment telah kita batasi definisi sebelumnya. Investment adalah ada residential investment, ada business investment, ada inventory, gitu ya. Ada pembelian mesin dan peralatan termasuk bisnis, dan juga ada untuk menambah inventory atau persediaan, gitu ya. Review lagi definisi JIG dan di I-nya, di investmentnya. Oke, saving sama dengan investment, dan investment akan kita gunakan untuk membeli capital. Jadi dengan mendorong tabungan dan investasi, maka level capital akan semakin tinggi. Semakin tinggi level capital, menaikkan produktivitas. Oke. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan masih terkait dengan investment adalah yang menarik investasi dari luar negeri. Oke, termasuk di dalamnya ya bermacam-macam lah kebijakan untuk menarik investasi dari dalam negeri. Bagaimana kita bisa promosi ke investor asing, bagaimana kita bisa menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan politik dalam negeri yang lain. Intinya ya kita menarik investasi dari luar negeri. Ya ini juga akan menambah capital gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Karena apa? Ya dengan pendidikan ini akan meningkatkan SDM tadi, gitu ya. Oke, sehingga ini SDM-nya akan naik tadi. Oke, ini adalah faktor yang kedua tadi terkait dengan human capital atau SDM tadi. Oke, kemudian cara yang keempat yang bisa kita lakukan ini terkait dengan iptek tadi, yaitu dengan apa? Dengan pengembangan teknologi. Pengembangan iptek dengan riset. Oke, sehingga level ipteknya juga akan semakin tinggi. Oke, gitu ya. Ini 4 cara utama yang bisa kita lakukan ya tadi dalam rangka untuk meningkatkan physical capital, human capital, dan juga iptek. Tapi ada cara lain yang nggak kalah pentingnya untuk meningkatkan produktivitas ini. Oke, yang pertama, kita anggap yang kelima gitu ya, adalah dengan cara melindungi hak milik dan stabilitas politik. Oke, penjelasannya seperti ini. Produktivitas kan sebenarnya terkait dengan bagaimana kita bisa memproduksi barang dan jasa.
Kita tadi telah mendefinisikan produktivitas adalah barang dan jasa yang diproduksi per jam per pekerja. Nah, yang menjadi penting terkait dengan produksi ini, proses produksi ini adalah bagaimana kita bisa melindungi hak kepemilikan. Hak kepemilikan ini adalah bagaimana kita bisa menghormati dan menjaga hak milik ini. Contohnya apa? Contohnya adalah rasa aman. Bagaimana produksi bisa nyaman? Bagaimana produksi tidak dijarah? Bagaimana produksi tidak dicuri, dirampok, ataupun tindak kriminal yang lainnya. Ini harus dilindungi. Dengan adanya rasa aman, adanya rasa nyaman, ya maka produksi akan bisa dilakukan dengan cara yang efisien, dengan cara yang optimal. Oke, termasuk stabilitas politiknya juga. Saat keadaan politik tidak stabil, ya mungkin produktivitas akan terhenti. Proses produksi akan terhenti, akan menurun produktivitasnya. Ini tadi mengapa saya memberikan contoh, salah satu contohnya tadi adalah Afghanistan. Kenapa rendah? Ya keadaan politiknya tidak stabil. Bagaimana bisa memikirkan produksi kalau keadaan politiknya pun tidak stabil? Ada kekacauan, mungkin ada peperangan dan yang lain. Jadi ini penting, melindungi hak kepemilikan dan stabilitas politik dalam rangka tadi untuk menaikkan produktivitas dan menjaga produktivitas. Oke, yang keenam yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan perdagangan luar negeri. Ingat prinsip nomor 5 dari Kemenq bahwa perdagangan akan menguntungkan semua pihak. Perdagangan pertama dicetuskan dengan adanya keunggulan komparatif, kemudian kita melakukan spesialisasi di produk tertentu, kemudian kita melakukan perdagangan, maka semua pihak akan memperoleh keuntungan. Itu kan konsep perdagangan yang telah kita bahas di pertemuan pertama. Nah, demikian juga saat kita melakukan perdagangan luar negeri, maka ya ya kita akan memperoleh gain from trade, gitu ya. Itu konsep utama kenapa kita perlu melakukan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir adalah dengan mengontrol pertumbuhan penduduk. Negara-negara maju itu biasanya pertumbuhan penduduknya itu terkontrol pada level 1%. Kenapa kalau pertumbuhan penduduknya tinggi akan menyebabkan produktivitasnya rendah? Karena saat pertumbuhan penduduknya itu tinggi, jumlah penduduknya itu banyak, apa yang terjadi? Capital per personnya akan rendah. Akibatnya apa? Ya produktivitas per orangnya akan relatif rendah karena capitalnya yang digunakan levelnya rendah, gitu ya. Itu sebenarnya mengapa kita ada konsep mengontrol pertumbuhan penduduk ini. Nah, terkait dengan pertumbuhan penduduk di dalam ekonomi itu ada teori sebenarnya. Saya akan mengenalkan teori pertumbuhan penduduk. Ada dua teori yang akan kita kenalkan. Yang pertama adalah dari Malthus, Thomas Malthus. Ini di tahun 1800-an, 1798. Dan nanti kita akan membahas satu lagi dari Michael Kramer. Ini di tahun 90-an, gitu ya. 1993. Menurut Thomas Malthus, saat penduduk itu bertambah, ini akan menyebabkan penurunan kesejahteraan. Poinnya adalah kelaparan, gitu ya.
Kenapa seperti itu? Karena akan dihadapkan pada sumber daya alam, pangan, ini levelnya tetap kan? Oke, jadi saat penduduknya itu tumbuh, sumber daya alam dan pangannya tetap, ya orang akan kelaparan lama-kelamaan. Akan terjadi penurunan kesejahteraan. Gitu ya. Jadi ini prediksi dari Malthus di tahun tersebut. Akan terjadi kelaparan, akan terjadi penurunan kesejahteraan, bahkan mungkin hilangnya populasi gitu ya. Akibat apa? Akibat sumber daya alamnya itu terbatas tetap, padahal penduduknya itu bertambah dengan level yang banyak. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada kelemahan dari teori Malthus ini, yaitu apa? Mengesampingkan teknologi. Buktinya sampai dengan sekarang ya kita masih terjagalah pangan kita. Kenapa seperti itu? Karena ada teknologi. Jadi sumber daya alamnya tetap, tetapi produksi terhadap pangan itu bisa meningkat dengan adanya teknologi. Jadi di satu sisi jumlah penduduk itu meningkat, tetapi di sisi lain produksi pangan juga meningkat dengan sebagai akibat dari adanya teknologi ini. Ini yang mungkin belum tercapture dari teori dari Malthus. Teori yang kedua adalah dari Michael Kramer. Ini beranggapan adalah bahwa semakin banyak penduduk, ini kan berarti kemungkinan adanya ilmuwan dan iptek itu kan akan semakin tinggi gitu ya. Jadi ini dia berpandangan positif. Semakin banyak penduduk ya nanti akan menghasilkan ilmuwan dan iptek juga akan semakin tinggi. Itu pandangan dari Kramer. Keduanya seolah-olah berkebalikan, tetapi sebenarnya ya nggak salah-salah banget di antara keduanya. Thomas Malthus ini misalnya. Memang kalau pertumbuhan penduduknya terlalu besar, ya mungkin akan membawa dampak ke dalam kesejahteraan. Rusaknya lingkungan, pangan akan menjadi terhambat dan yang lain, gitu ya. Jadi yang penting tadi dari simpulan kita tadi apa? Ya dikontrol, gitu ya. Intinya adalah pertumbuhan penduduknya itu terkontrol. Kalau terkontrol, mungkin level teknologi bisa mengimbangi adanya pertumbuhan penduduk tadi, sehingga masih survive lah, gitu ya. Jadi seperti itu pemikirannya. Dalam 1% biasanya kalau di negara maju level pertumbuhan penduduknya. Gitu ya. Itu cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas. Ada satu bahasan lagi yang akan kita bahas terkait dengan diminishing return. Sekarang kita akan membahas tentang diminishing return. Jadi diminishing returns ini pengertiannya bermacam-macam ya. Ada yang menyebutnya sebagai diminishing product, ada diminishing marginal return, diminishing marginal product. Tapi intinya ini ada pengembalian yang semakin menurun deh kalau di Indonesia kan. Konsepnya adalah tadi kita sudah mempelajari bahwa semakin tinggi level capital itu akan menyebabkan outputnya, barang dan jasa yang dihasilkan itu juga akan semakin tinggi. Ini kan konsep utama kita. Semakin tinggi capital, barang dan jasa yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Tetapi ada properti di sini bahwa penambahannya atau delta Y-nya gitu ya, semakin menurun. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita menggambarkan suatu kurva fungsi produksi, ini adalah level capital, ini adalah level Y, maka
gambarnya akan seperti ini. Oke. Ini adalah fungsi dari K. Oke, Y sebagai fungsi dari K. Kita lihat nih, misalnya K-nya di sini deh. Menambah sekian unit misalnya di K2. Waktu K1, Y-nya di sini. Waktu K2, oke, meningkat lah ya di sini. Tetapi saat bertambah menjadi K3, misalnya penambahnya sama, jaraknya sama deh, K1 ke K2 dan K2 ke 3. Oke. Sekarang Y-nya akan menjadi ini, Y3. Kita bandingkan. Ini adalah delta Y1. Ini delta Y3. Kita lihat delta Y-nya semakin lama semakin menurun. Dengan penambahan K yang sama, delta Y, penambahan output barang dan jasa yang dihasilkan itu oke, masih bertambah, tetapi penambahannya semakin menurun. Sehingga kurvanya fungsi produksi ini semakin lama semakin mendatar. Ini yang kita sebut dengan diminishing return. Oke. Sehingga dari sini ada suatu fenomena yang wajar bahwa pertumbuhan ekonomi negara berkembang biasanya, saya katakan biasanya ya, itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara maju. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum adanya pandemi COVID itu di rentang 5%-an. Amerika Serikat itu hanya 2%. Kemudian mungkin di media gitu ya, biasanya membanggakan diri. Kita tumbuh lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Kita menjadi bangga gitu ya. Iya, kita bangga, tetapi itu semua adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena kita negara berkembang dengan level capital yang masih rendah. Oke. Misalnya saat ini Amerika Serikat levelnya ada di sini, udah tinggi gitu ya. Jadi kalau penambahan K itu akan menambah Y dengan relatif yang lebih tinggi, sedikit banget gitu ya. Oke. Misalnya ini di US. Gitu ya. Jadi ya memang wajar kalau pertumbuhan ekonomi negara berkembang itu akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara maju. Ini yang nanti di ekonomi makro kita sebut dengan catching up. Oke. Jadi negara berkembang itu pertumbuhannya kita sebut dengan catching up. Kita mengejar negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Nah, negara maju nggak diam. Nanti negara maju itu dia akan tetap tumbuh walaupun pertumbuhannya relatif rendah. Pertumbuhannya kita sebut sebagai cutting edge. Oke, gitu ya. Ya, cutting edge susah untuk tetap tumbuh, tetapi tumbuh walaupun dengan taraf yang kecil. Oke, jadi seperti itu. Poinnya di sini kalau pertumbuhan ekonomi negara berkembang itu lebih tinggi, ya wajar lah gitu ya, karena pertumbuhannya catching up tadi. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita terkait dengan diminishing return. Oke, kita nanti ke video selanjutnya, pembahasan selanjutnya terkait dengan tabungan dan investasi. Oke, selamat belajar semuanya.